Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasrullah SEI ME dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kami akan mempresentasikan materi mengenai nilai konsumen dan pengukuran permintaan. Kami kelompok 2 yang beranggotakan 1. Dinda Salsabila dengan NIM 081, kedua Nur Cahyati NIM 115, dan yang terakhir Nur Zaida dengan NIM 131. Subbab yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama makna nilai konsumen, 2 tingkatan produk, 3 pengukuran permintaan, dan yang terakhir adalah studi kasus. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyati. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang makna nilai konsumen. Makna nilai konsumen. Customer value merupakan keseluruhan penilaian konsumen tentang kegunaan suatu produk yang berdasar pada persepsi tentang apa yang diterima dan apa yang diberikan. Persepsi pembeli tentang nilai yang menggambarkan sebuah perbandingan antara kualitas atau keuntungan yang mereka rasakan dalam produk dengan pengorbanan yang mereka rasakan ketika membayar harga produk. Dalam mempertimbangkan produk dan jasa pada kualitas dan kepuasan, konsumen juga mengevaluasi nilai yang dirasakan. Sementara nilai berbeda artinya untuk konsumen yang berbeda juga. Nah, menurut Zedham dan Bittner, mendefinisikan bahwa perceived value sebagai penilaian konsumen secara keseluruhan terhadap kegunaan suatu barang atau jasa berdasarkan persepsi atas apa yang telah didapat. Parasuraman dan Greatwald mendefinisikan bahwa perceived value sebagai suatu konstruk dinamis yang terdiri dari 4 tipe nilai, yaitu pertama, acquisition value dijelaskan sebagai keuntungan yang diterima dari harga secara moneter yang telah diberikan. Yang kedua, transaction value sebagai kesenangan yang konsumen terima pada waktu bertransaksi. Ketiga, in-use value adalah kegunaan yang diberikan pada konsumen atas penggunaan produk dan jasa. Keempat, redemption value adalah keuntungan residual yang diterima pada waktu produk tidak dipakai lagi. Nah, sedangkan menurut Kotler, kepuasan merupakan perasaan senang ataupun kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Apabila kinerja lebih kecil dari harapan, konsumen akan merasakan tidak puas. Apabila kinerja sama dengan harapan, konsumen akan merasakan puas. Dan apabila kinerja melebihi harapan, konsumen akan merasakan sangat puas. Sedangkan menurut Rangkuti, kepuasan pelanggan mendefinisikan sebagai respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakan setelah pemakaian. Ketika konsumen merasakan ketidakpuasan, konsumen akan enggan untuk menggunakan lagi jasa perusahaan tadi. Mereka akan cenderung untuk mencari perusahaan lain yang mereka anggap akan menawarkan tingkat kepuasan yang mereka harapkan. Atau dengan kata lain, jika tingkat kepuasan yang dirasakan rendah, maka akan mempengaruhi niat untuk berpindah. Sedangkan untuk konsumen yang puas, mereka akan cenderung untuk lebih sering memakai jasa dari perusahaan tadi, sehingga mempengaruhi niat untuk membeli ulang dan menjadi pelanggan yang loyal. Dan dapat disimpulkan bahwa penilaian kepuasan konsumen merupakan evaluasi spesifik terhadap keseluruhan pelayanan yang diberikan pemberi jasa, sehingga pelanggan hanya dapat menilai berdasarkan pengalaman yang pernah dialami saat proses pembelian atau pelayanan. Saya, Dinda Salsabila, NIM 081, akan menjelaskan materi mengenai tingkatan produk. Tingkatan produk merupakan tingkatan manfaat yang dapat diberikan kepada konsumen atau pelanggan. Karena pada setiap tingkatannya terdapat tambahan nilai pada produk tersebut. Dan seorang perencana harus benar-benar memikirkan pentingnya tingkatan dari sebuah produk
dan pemasar dapat menonjolkan manfaat dari sebuah produk agar dapat memberikan nilai lebih kepada konsumen. Tingkatan produk menurut Kotler dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama core product. Core product merupakan manfaat inti dari sebuah produk, atau juga bisa dikatakan sebagai objek utama yang menjadi tujuan konsumen. Dan inilah yang menjadi alasan utama konsumen dalam membeli produk, yang juga sangat penting bagi pemasar untuk dapat mendefinisikan terlebih dahulu dari manfaat produk tersebut. Seperti halnya kegunaan dari produk. Ya, saya ambil contoh bantal. Bantal bisa digunakan untuk tidur nyenyak, yang artinya konsumen mengunjungi toko bantal karena ingin membeli bantal agar tidurnya nyenyak. Kedua, physical product. Physical product merupakan kelebihan dari manfaat inti. Jadi, selain produk tersebut mempunyai manfaat atau kegunaan, produk juga harus memiliki kelebihan yang dapat ditonjolkan, baik dari segi kualitas, merek, kemasan, bahkan hal lainnya. Selain terdapat manfaat inti, produk juga harus memiliki keindahannya masing-masing yang bertujuan untuk menambah nilai suatu produk. Seperti halnya produk bantal yang selain digunakan agar tidurnya nyenyak, bantal juga harus memiliki keindahan seperti warna yang menarik atau gambar yang beragam. Dan yang terakhir adalah admin produk, yang berkaitan dengan hal yang bersifat abstrak atau relatif. Sehingga perencana produk harus membangun di sekeliling manfaat inti dan produk aktual yang berkaitan dengan pelayanan, garansi, suasana, dan lain-lain. Saya Zaida NIM 131 akan menjelaskan tentang pengukuran permintaan. Pengukuran sendiri yaitu penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Sedangkan permintaan dapat diartikan sebagai suatu keinginan untuk mendapatkan jasa maupun barang yang diikuti oleh kemampuan membayar maupun membeli. Jadi, pengukuran permintaan yaitu usaha untuk mengetahui permintaan atas suatu produk atau sekelompok produk di masa yang lalu ataupun di masa sekarang dalam satu aset kondisi tertentu. Ada beberapa metode dalam mengukur permintaan produk. Yang pertama yaitu penggunaan data impor produk yang bersangkutan. Jika selama ini sebelum proyek yang bersangkutan ada belum pernah dihasilkan di dalam negeri dan produk yang bersangkutan merupakan produk substitusi impor. Yang kedua yaitu penggunaan data ekspor, impor, dan produksi dalam negeri. Formula yang digunakan untuk keadaan ini yaitu PE sama dengan P min dalam kurung 1 I min E plus DC, di mana PE yaitu permintaan efektif yang dicari, sedangkan P produksi dalam negeri selama masa yang bersangkutan, I yaitu impor yang dilakukan, sedangkan E ekspor yang dilakukan, dan DC yaitu jumlah perubahan cadangan produk. Data tersebut sebaiknya dalam periode yang lama, misalnya 10 tahun atau lebih, untuk menunjukkan kecenderungan atau tren permintaan pasar produk yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu metode rasio rantai, yakni metode yang menghitung permintaan efektif dengan cara membagi dalam komponen-komponen yang lebih kecil dari suatu mata rantai urutan dari variabel yang berpengaruh terhadap produk yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada mengukur permintaan sekarang. Mengukur permintaan sekarang berarti menganalisis kondisi sekarang dan sebelumnya sebagai sumber informasi untuk memprediksi keadaan yang akan datang dengan asumsi keadaan masa lalu akan berulang kembali di masa datang. Dua hal yang akan dibicarakan dalam mengukur permintaan sekarang, yakni ada pasar potensial dan pangsa pasar. Pasar potensial sendiri yaitu jumlah penjualan maksimal atau unit per RP
yang bisa dicapai oleh seluruh perusahaan dalam industri yang bersangkutan selama suatu waktu dan tingkat usaha pemasaran dan keadaan lingkungan tertentu. Sedangkan pangsa pasar yaitu bagian nyata penjualan perusahaan dalam industri yang bersangkutan di dalam pasar. Hal tersebut berarti bahwa bisnis harus mengidentifikasikan pesaingnya dan memperkirakan besar penjualan pada pesaing tersebut. Meskipun sulit mendapatkan data penjualan yang sebenarnya dari para pesaing, bisnis tetap bisa mengukur prestasinya di dalam industri. Sekian dari saya. Contoh kasus yang kami ambil adalah kepuasan pelanggan terhadap layanan customer service PT XL Komindo Pratama atau juga biasa disebut dengan XL. Terhadap layanan customer service XL, mayoritas responden sebesar 51,3% menyatakan puas terhadap layanan customer service. Dari sejumlah responden yang puas tersebut, 75,9% menyatakan berminat untuk menjadi pelanggan XL dan 53,4% menyatakan akan merekomendasikan produk XL kepada orang lain. Dimensi pelayanan yang memiliki bobot kepentingan paling tinggi adalah dimensi reliability, yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan, sebesar 23,9%. Sedangkan dimensi pelayanan yang memiliki bobot kepentingan paling rendah adalah dimensi empati, yaitu sebesar 18,4%. Dari hasil tersebut diharapkan XL dapat mempertahankan kinerja pelayanan yang selama ini telah optimal dan meningkatkan kinerja pelayanan yang belum optimal, sehingga kepuasan pelanggan dapat semakin meningkat. Selain itu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia karyawan customer service perlu dilaksanakan dan direncanakan dengan baik untuk meningkatkan kemampuan kinerja mereka dalam menangani permasalahan pelanggan. XL pun perlu melakukan secara rutin survei kepuasan pelanggan yang datang ke tiap XL Center yang ada. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, sekaligus untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan pelayanan customer service di XL Center. Sekian materi mengenai nilai konsumen dan pengukuran permintaan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.